Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua masih tetap diberi kesehatan dan selalu diberi kesehatan supaya bisa terbebas dari pandemi ini. Oke, untuk hari ini adalah pembelajaran daring pertama kali menggunakan video pembelajaran. Jadi nanti tolong kalian perhatikan, catat materi yang akan Pak Guru jelaskan di buku kalian masing-masing, dan kemudian kerjakan apa perintah yang ada di video tersebut. Jadi jangan cuma didengarkan kemudian kalian terbebas, itu tidak. Kalian pahami, kemudian kalian kerjakan tugas yang ada di video tersebut. Oke, Pak Guru tidak lupa berpesan, jangan sering main jauh-jauh. Kalaupun kalian pergi, silakan tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa pakai masker. Nah, itu pesan Pak Guru. Silakan untuk hari ini dengarkan materi yang akan Pak Guru bawakan. Terima kasih. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya untuk materi kelas 9. Materi kelas 9 bab 2. Bab 2 nanti materinya adalah persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Nanti ini ada hubungannya dengan materi di kelas 8. Di kelas 8 ada yang namanya pemfaktoran. Nah, ketika kalian sudah bisa pemfaktoran, insya Allah nanti untuk belajar persamaan kuadrat nanti lebih mudah. Nah, karena inti dari persamaan kuadrat ada salah satu cara yang kita pakai yaitu pemfaktoran. Ya, masih ingat nggak pemfaktoran? Lupa? Nggak apa-apa, karena manusia tempatnya lupa. Tapi kalau lupa terus ya, kebangetan ya. Kita masuk ke materi kita persamaan kuadrat. Materi persamaan kuadrat untuk bentuk umumnya. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax pangkat 2 atau bisa dibaca ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Dengan a, ini sebentar ya, dengan a berarti ini kita jadikan pulpen dulu. Nah, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dengan a-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Berarti di sini harus ada angkanya. Tidak boleh 0. Ketika nanti bentuknya angka 0, berarti ini bukan namanya persamaan kuadrat. Nah, dengan A, B, dan C semua bilangan real. Jadi dilihat posisinya, yang di depan ini A, kemudian di sini ada variabel X tapi tidak ada pangkat 2-nya atau tidak ada kuadratnya, ini sebagai B, dan ini nanti sebagai C, konstanta. Biasanya kalau dulu di kelas 7 kita pelajari, ada variabel, ada konstanta, ada koefisien. Nah, yang pertama, A itu koefisien dari X pangkat 2, B itu koefisien dari X, dan C itu konstanta. Itu namanya persamaan kuadrat untuk bentuk umumnya. Kalau bentuk yang tidak umum seperti apa? Ya, nanti kita bahas satu persatu. Contohnya di sini, perhatikan. 3x pangkat 2 min 5x plus 8. Kita coba gali persatu-persatu. Mana yang merupakan A, mana yang B, mana yang C. Itu harus tahu dulu. A itu adalah koefisien dari X pangkat 2, maka A-nya itu 3. Itu dari sini ya, ini 3. Kemudian B sama dengan negatif 5. Nah, jangan lupa, ini min 5, tapi untuk menentukan B itu, kita perhatikan tanda yang ada di depan. Kalau dia itu negatif ya, maka ini negatif 5. Kalau positif ya berarti cukup kita tulis 5. Nah, contohnya yang C, konstantanya. Nih, konstantanya adalah plus 8. Maka nggak perlu kita tulis di sini tanda plus 8, itu nggak perlu. Kalau tandanya plus ya di sini cukup kita tulis adalah 8. Kalau di sini tandanya kurang, berarti di sini kita ikutkan negatif 5. Nah, itu menentukan mana yang A, mana yang B, mana yang C. Ingat, ini A, ini B, ini C. Gitu ya. Terus yang B, mana A-nya? A-nya nggak ada Pak Guru, nggak ada angkanya. Nah, ini bukan 0, tapi di sini sebenarnya ada angka 1. Kalau angka 1 nggak perlu kita tulis. 1x pangkat 2. Berarti kalau nggak ada angkanya, ya misalnya seperti ini. Nah, ini nggak ada angkanya, berarti ini nanti A-nya 1. Nah, B-nya berapa? B-nya nggak ada, karena nggak ada yang ini, yang koefisien X-nya nggak ada. Berarti B-nya itu 0, C-nya negatif 9. Oh, ini bukan Q ya, ini negatif 9. Kak Guru ganti tulisannya bagus. Wah, negatif 9. Nah, ini ya, B-nya nggak ada. Nah, yang C, yang nomor 3. X pangkat 2-nya berapa? 1. Ya, benar. Nah,
B-nya berapa? Nah, itu B-nya bukan 3, tapi nanti B-nya itu negatif 3. C-nya mana? C-nya nggak ada. Kalau C-nya nggak ada, berarti C sama dengan 0. Oke, ya, itu untuk menentukan nilai A, B, dan C. Sebelumnya harus tahu ini dulu. Nah, masih ingat materi sebelumnya tentang memfaktorkan di kelas 8? Kalau lupa, kita coba bahas sedikit ya, materi memfaktorkan. Yang pertama ada 2x pangkat 2 plus 6x. Nah, faktor dari 2x pangkat 2 plus 6x adalah, yang pertama kita cari, kalau bentuknya seperti ini berarti cari FBB dari 2 dan 6. Berapa FBB dari 2 dan 6? 2. Kita tulis di sini, keluar. Nah, berapa FBB dari x pangkat 2 dan x? FBB-nya itu x. Nah, sekarang kita berpikirnya seperti ini. Anggap aja kita belum tahu ini. Belum tahu ini jawaban. 2x dikali berapa biar hasilnya 2x pangkat 2, maka dikali dengan x. 2x dikali x hasilnya 2x pangkat 2. Nah, 2x dikali 3 hasilnya 6x. Oke, itu pemfaktoran yang bentuknya pertama. Itu cuma bentuk, berarti bentuknya cuma apa? AX pangkat 2 plus BX. Nggak ada C-nya ini ya. AX pangkat 2 plus BX. Nah, A-nya 2, B-nya 6. Itu yang pemfaktoran yang pertama. Nah, kalau bentuknya seperti ini. Ini sih kelas 8 ya, tapi cuma untuk mengingat lagi lah yang lupa. Ini bentuknya berbeda dengan atas. Ya sama Pak Guru, ya enggak, ya beda. Di sini ada B, ini ada B-nya enggak ada. Ini langsung C. Nah, ketika bentuknya seperti ini dan semuanya itu bilangan kuadrat, 4 bilangan kuadrat, x pangkat 2, x-nya itu x kuadrat, 9 juga bilangan kuadrat, maka kita langsung mencari akar dari bilangan-bilangan itu, akar 2 dari bilangan-bilangan itu. Akar dari 4 berapa? 2. Akar dari x pangkat 2 berapa? X. Nah, ini kita cari hasilnya berarti 2x pangkat 2. Nah, sekarang cari lagi akar dari 9. Berapa akar dari 9? 3. Nah, ini ya, kita tulis di sini dulu. 2x pangkat 2 min 3 pangkat 2. Oke, selesai. Sama dengan hasilnya berarti nanti kita tulis lagi di sini hasilnya 2x kita ambil, 2x kita ambil, 3 kita ambil. Nah, yang belakang juga sama. Nah, kenapa di sini plus sama di sini min? Di sini positif, di sini negatif. Karena di sini yang kita cari hasilnya negatif 9. 3 dikali negatif 3 hasilnya negatif 9. Ketika nanti di sini tandanya plus, maka di sini nanti hasilnya juga plus. Nah, nanti nggak bisa ya seperti itu. Berarti ketika kita punya bentuknya semua kuadrat, nanti yang satu pasti plus, yang satu negatif. Dan ini syaratnya juga di sini negatif. Kalau di sini positif beda lagi ya. Oke, lanjut. Contoh yang ketiga yang bentuknya sempurna. Bentuk persamaan kuadrat yang sempurna. X pangkat 2 plus 10x plus 21. A-nya berapa? 1, B-nya 10, C-nya 21. Harus tahu dulu. Nah, untuk bentuk yang seperti ini, kita akan mencari nilai M dan N. M itu apa? N itu apa? M itu M plus N itu variabel. Boleh kita ganti dengan simbol huruf-huruf yang lain. Bisa A, bisa B. Cari bilangan yang dikalikan yang dijumlahkan hasilnya 10. 10 itu dari B. Berarti M plus N itu sama dengan B. Ini sama dengan B lah ya. Nah, itu dulu lah. Dicari di buku sebelumnya. Hasilnya B. Dan dikalikan nanti hasilnya 21. Pikir agak lama 1 jam, 2 jam, 3 jam, ketemu apa enggak, cari bilangan yang dijumlahkan 10 dikalikan 21, kan cuma ada 1 kali 21 atau 3 dikali 7, cari yang pas, cari lagi yang dijumlahkan hasilnya 10, nggak mungkin kita pakai 1 dan 21, kalau kita pakai 1 dan 21, maka 1 ditambah 21 hasilnya 10 apa bukan? Bukan, hasilnya 22. Maka yang kita pakai nanti bukan 1 sama 21, nah tapi 3 sama 7. 3 kali 7 21, 3 ditambah 7 hasilnya 10. Kalau sudah kita masukkan berarti hasilnya tinggal kita masukkan X plus 7, X plus 3. 7 itu dari sini, ini 3 itu dari sini. Nah, ini hasil akhirnya. Ini pemfaktoran ya. Yang masih lupa materinya, buka lagi buku-buku kelas 8. Materi kelas 8, pemfaktoran. Nah, kalau sudah, untuk nomor 4. Nah, nomor 4 ini agak beda nih.
Nomor 4 ini ada 3x pangkat 2 min 5x plus 8. Maka cari bilangan yang di sorry. Mana ini? Mana ini ya? Oh, kebanyakan. Sorry. Dari sini, balik lagi. Gak apa-apa. Ini kita jelaskan, gak apa-apa. Cari bilangan yang dijumlahkan hasilnya negatif 5. Negatif 5 itu dari sini. Ini min 5 ya. Masih kecoret-coret sudah. Min 5x, maka dicari jumlahkan hasilnya negatif 5. Nah, dijumlahkan, dikalikan hasilnya bukan lagi 8. Bukan lagi yang belakang, tapi kita kalikan A dengan C-nya. Nah, 3 dikali negatif 8. Ini negatif ya. Dikali negatif 8 sama dengan negatif 24. Cari angka-angka itu. Setelah dipikirkan lama ketemu 3 sama negatif 8. 3 kali negatif 8 negatif 24. 3 ditambah negatif 8 negatif 5. Nah, kalau sudah kita masukkan 3x plus 3. 3x-nya itu dari ini atas. 3x plus 3-nya itu dari mana? 3-nya itu dari sini. Ini dari sini 3-nya. 3x plus 3. 3x min 8. Min 8-nya dari sini. Nah, kalau sudah per 3. Per 3-nya ini per A ya. Ini bentuknya nanti. Diingat lagi lah. Sini kita faktorkan lagi 3x plus 3 difaktorkan jadi 3x plus 1. 3 sama 3. FBB dari 3 ya 3. 3 kita keluarkan. 3 kali berapa biar hasilnya 3x? 3 kali x. 3 kali berapa biar hasilnya 3? 3 kali 1. Nah, ini pemfaktoran dari ini, dari yang depan. Kalau sudah per 3, kita bagi 3 bagi 3. Ini 3 bagi 3, 1. Nah, kalau sudah kita tulis hasilnya ke sini. Hasilnya atas ini. Nah, hasilnya kita tulis berarti x plus 1. Ini yang ini. X plus 1 sama 3x min 8. Nah, ini hasilnya. Ini pemfaktorannya ya. Oke, kita lanjut. Menyelesaikan atau menentukan akar persamaan kuadrat. Nanti ada 3 cara. Yang pertama dengan cara memfaktorkan. Nah, ini yang tadi Pak Guru jelaskan awal. Yang kedua ada melengkapi kuadrat sempurna. Yang ketiga rumus kuadratik. Nah, 3 ini semua harus kalian pahami. Jangan cuma paham satu tok, memfaktorkan. Nanti yang 2 nggak bisa. Nah, nanti kalau soalnya suruh pakai rumus kuadratik, kalian bingung. Maka kita harus bisa ketiga-tiganya. Tapi akan Pak Guru jelaskan dulu yang pertama dengan cara memfaktorkan. Karena ini yang sudah materi yang kalian pelajari di kelas 8. Bukan lagi yang nomor 2 dulu, nomor 3 dulu, tidak, nomor 1 dulu. Oke, kita cara memfaktorkan. Sorry, ada kendala di sini, sudah ditulis hasilnya, tapi ya anggap aja belum tahu. AX pangkat 2 plus BX sama dengan 0. Di sini AX pangkat 2 plus BX sama dengan 0. Ini rumus umumnya, bisa kalian baca ya. Nah, nanti X itu dari mana? X itu kita ambil FBB dari X pangkat 2 dan X. Kita ambil yang lebih kecil, maka X pangkat 1 atau X. Nah, X dikali berapa biar hasilnya AX pangkat 2 dikali AX. X dikali berapa biar hasilnya BX ya dikali B. Nah, kalau sudah, maka X sama dengan 0, itu kita peroleh dari sini. X sama dengan 0, nah, itu yang pertama, atau yang satunya di dalam kurung. AX plus B sama dengan 0. Nah, kalau sudah, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan min B per A. Min B, kenapa di sini negatif B? Kenapa di sini negatif B? Karena yang tadinya positif pindah ruas nanti menjadi negatif plus B, maka jadi negatif B per A. Nah, ini dah ya. A itu dari depan sini. Ini masih bentuknya contoh, kita ke contoh biar paham. Tentukan penyelesaian dari 2x pangkat 2 min 7x. Intinya kita akan mencari nilai x itu angka berapa sih? Biar nanti hasilnya 0. Seperti itu ya. Itu inti dari soal ini, kita mencari nilai x ini angka berapa. Berarti kalau nanti bentuk soal pilihan ganda ya kita bisa masukkan x-nya, misal pilihan ganda x a 2. Berarti kita masukkan x-nya kita ganti dengan angka 2. Itu sebenarnya dari materi menentukan akar persamaan kuadrat. Nah, tapi kita coba dengan sistematis. 2x pangkat 2 min 7x sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan dulu. 2 sama 7 nggak ada FBB-nya, berarti nggak keluar, nggak ada angka di sini. X pangkat 2 dengan X. Nah, ini X pangkat 2 dan X. Nah, FBB-nya berarti yang pangkatnya kecil. Kita keluarkan X. Kemudian, X dikali berapa? Biar hasilnya 2X pangkat 2. Maka dikali dengan 2X.
X dikali berapa biar hasilnya min 7X, maka dikali negatif 7. Nah, ini dari sini aja. Kalau sudah, kita cari X sama dengan 0. Ini X ini sama dengan 0. Ini kayak yang tadi kan, mirip yang ini ya. X1, X sama dengan 0. Itu dari ini sama ini. Nah, ini juga kita ambil X sama dengan 0. Atau, nah, kemudian yang kedua yang ada di dalam kurung. 2X min 7 sama dengan 0. Maka X1 sama dengan 0. X2 sama dengan, yang tadinya negatif, di sini nanti berubah jadi positif. Ini nggak ada ya. Jadi 7/2. 2 itu dari sini. Dari variabel koefisien X. 7/2. Maka dapat disimpulkan akar-akar persamaan dari 2X pangkat 2 min 7X sama dengan 0 adalah X1-nya 0, X2-nya 7/2. Nah, ini nulisnya seperti ini. Ditulis himpunan penyelesaiannya HP. HP itu bukan handphone, tapi himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian adalah 0 dan 7/2. Jadi ketika kalian masukkan angka 0 di sini, maka hasilnya akan pas untuk ngecek. 2 kali 0 pangkat 2. 0 pangkat 2 kan 0. 2 kali 0, 0. Dikurangi 7 kali 0, 0. 0 kurangi 0, hasilnya 0. Loh, kita coba yang 7/2. Ya, dicoba. Coba sendiri ya. Nanti buat ngecek kalian. Kalau salah berarti ya jawaban Pak Guru salah. Tapi harusnya benar. Ya. Nah, ini bentuk umumnya. Pemfaktoran bentuk X pangkat 2 plus BX plus C itu dengan mencari dua bilangan. Misal bilangannya M dan N. Boleh juga A dan B, terserah kalian. Kita tetapkan M dan N. Sehingga M dan plus N itu sama dengan B. Nanti cari bilangan yang dijumlahkan hasilnya B. Ini kesimpulan yang tadi ya. Dan dikalikan hasilnya C. Hasilnya konstanta. Nah, itu kalau bentuknya di sini X pangkat 2. Di sini bukan 2, 3, 4, dan seterusnya. Di sini angka 1. Nah, ya, ini bentuk umumnya. Berarti ketika X pangkat 2 plus BX plus C, maka di sini X plus M, X plus N. Langsung ketemu jawabannya nanti. Nah, sekarang yang bentuknya di depannya ada simbol lain, ada bilangan lain, misalnya 2, 3, atau seterusnya. Nah, nanti secara umum, kalian cari bilangan yang dijumlahkan hasilnya B, berarti ini, dan dikalikan hasilnya bukan lagi C, tapi A dikali C. Nah, ini kita kalikan. Oh, ada suara kucing, nggak apa-apa ya. A dikali C. Nah, ini sudah, maka kesimpulannya AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan A itu dari ini variabel koefisien X pangkat 2, X, nah X-nya itu harus X semua, jangan kalian ganti 2X, 3X, nah, ini tetap X, plus M per A itu dari ini sama, kali X plus N per A, ini secara umumnya seperti ini. Bingung? Ya bingung, biasanya kalian kalau nggak langsung ke bentuk contoh soal bingung. Kita coba ke contoh soalnya. Ini berarti bentuk yang mana? 2X pangkat 2 plus X plus 12. Bentuk yang atas apa bentuk yang bawah? Di sini ada angka 2-nya. Sedangkan yang atas angka 1. Berarti disimpulkan ini adalah contoh bentuk yang kedua. Kenapa enggak contoh yang pertama? Pertama mana contohnya? Ya tadi kan sudah dijelaskan. Sebenarnya yang dua juga sudah dijelaskan. Tapi kita coba jelaskan lagi yang dua yang agak rumit sedikit. Nah, kita cari yang ini kan. M plus N sama dengan B. Cari angka yang dijumlahkan hasilnya itu yang B. B-nya berapa ini? 11. Berarti kalian cari bilangan yang dijumlahkan hasilnya 11. Ini ya. Dan dikalikan hasilnya bukan 12. Karena di sini ada angka 2-nya. Dikalikan hasilnya adalah 2 kali 12. 24. Cari bilangan yang dijumlahkan 11. Dikalikan hasilnya 24. Kan banyak. Ada 1 kali 24. 2 kali 12, 3 kali 8, 4 kali 6. Nah, di antara angka-angka itu, kalian cari yang paling pas. Cari angka yang dikalikan 24 dan dijumlahkan 11. Setelah berpikir 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam, belum ketemu juga. Akhirnya setelah berhari-hari baru ketemu 8 dan 3. Nah, 8 kali 3 berapa? 24. 8 tambah 3 berapa? 11. Nah, ini kita baru ketemu ini, M sama N-nya. Kalau sudah ketemu M sama N-nya, kita masukkan ke bentuk umum ini. Nah, kita masukkan 2X pangkat 2 plus 11X plus 12 sama dengan, ingat yang di depan ini A, karena di sini A-nya angka 2, maka di sini juga angka 2. 2 dalam kurung X plus 8. 8 ini dari mana? Ini dari angka yang sudah kalian cari tadi. 8/2, 2 itu juga dari A-nya,
kali X plus 3 per 2. 3-nya dari sini ya, ini 3. Nah, 3 per 2. Kalau sudah, 8 bagi 2 bisa nggak? Bisa. 8 bagi 2 hasilnya 4. Berarti kita tulis X plus 2, X plus 4. X plus 4. 4 itu dari 8 bagi 2. Nah, 2 ini kemana? 2 yang di depan. 2 yang depan kita taruh di tengah. Ini bukan hilang, tapi kita taruh di tengah. Kenapa taruh di tengah? Ya, karena kita kalikan dengan yang ada di dalam kurung yang di belakang. 2 kali X, itu hasilnya 2X. Terus, kalikan yang belakang juga. 2 kali 3, itu 6. 6 bagi 2, hasilnya 3. Maka 2X plus 3. Nah, ini dikalikan depan sama belakang. Hasilnya nanti X plus 4, 2X plus 3. Ini faktornya. Nah, sudah ya. Itu faktoran dulu. Oke, kita ke contoh. Contoh yang pertama ada X pangkat 2 plus 3X plus 2. Faktornya ketemu. Cari bilangan yang dikalikan hasilnya 3. Dijumlahkan hasilnya 3. Dikalikan hasilnya 2. Setelah dipikir ketemu. Nanti yang dijumlahkan hasilnya 3. Dikalikan hasilnya 2. 3 itu dari sini yang B. Dikalikan hasilnya 2 itu dari sini. Ketemu angka 1 sama angka 2. 1 kali 2 berapa? 2. 1 tambah 2 berapa? 3. Nah, kalau sudah ketemu kita masukkan satunya. Loh, ini satunya di belakang. Ya nggak masalah. Mau di depan, mau di belakang sama saja. Kita pakai aturan komutatif. Komutatif kan bisa ditukar. Depan sama belakang dibalik nggak apa-apa. Nanti salah. Nggak salah. Nanti tetap betul jawaban kalian. Kita tulis di sini berarti hasilnya X plus 2. 2 itu dari ini. Sama X plus 1. Nah, ini kalau bentuknya gampang seperti ini. Nah, jadi X pangkat 2 plus 3X sama dengan X plus 1, X plus 2. Ini faktornya. Bukan penyelesaiannya loh ya, masih faktor. Kemudian yang kedua dengan cara yang sama, cari bilangan yang dikalikan 5, dijumlahkan hasilnya 5, dikalikan hasilnya negatif 14. Nanti ketemu angka 7 dan negatif 2. 7 kali negatif 2, negatif 14. 7 ditambah negatif 2 hasilnya 5. Nanti ceklah. Kalau sudah ketemu kita masukkan berarti hasilnya X plus 7 sama X min 2. Nah, ini dari sini hasilnya. Nah, buat ngecek kalian bisa kalikan 1 per 1. X kali X hasilnya X pangkat 2. X kali 1 hasilnya X. 2 kali X hasilnya 2X. 2 kali 1 hasilnya 2. X pangkat 2. X ditambah 2X hasilnya 3X. Ini duanya kita taruh. Maka sama nggak dengan yang di depan? X per 2 plus 3X per 2. Sama ini. Nah, sama ya. Ini hanya untuk ngecek faktor kalian benar apa enggak. Nah, kalau sudah kita contoh ke materi kita tentang penyelesaian persamaan kuadrat. Di sini kita punya yang bentuk umum. Nah, X kuadrat plus 12X plus 27 sama dengan 0. Ini bentuk yang pertama karena di sini nggak ada angka 2, 3, di sini angka 1. Maka kita hanya akan cari angka yang dijumlahkan hasilnya 12 dikalikan hasilnya 27. Pikirkan berapa? 27 berarti bisa 1 kali 27, bisa 3 kali 9. Itu cuma itu ya. Kalau cuma itu ya, cari yang kalau sudah ketemu, cari yang dijumlahkan hasilnya 12. Otomatis 3 sama 9. 3 kali 9 27, 3 tambah 9 12. Nah, kalau itu sudah ketemu, M plus N 12, M kali N 27. Nah, ketemunya 9 sama 3. Kita tulis hasilnya. Faktornya berarti di sini adalah X plus 9, X plus 3. Ini belum ketemu, ini baru memfaktorkan. Nah, sedangkan kita belajar tentukan penyelesaian persamaan kuadrat. Kita akan mencari X-nya. Kita jabarkan lagi yang pertama X plus 9. Ketika X plus 9 sama dengan 0, 0 itu dari mana? Dari sini. X plus 9 sama dengan 0, maka X sama dengan, nah itu yang kedua. Yang kedua adalah X plus 3 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 9, ini pindah ruas. Atau secara nalarnya kalian berpikir X ditambah 9 sama dengan 0, berapa nilai X-nya? Otomatis negatif 9. Atau secara singkatnya ya, kalian bisa pindah ruas. Di sini plus 9, maka X-nya ya negatif 9. Di sini X-nya 3, berarti di sini nanti berapa di sini? Berapa? Negatif 3. Cuma pindah ruas. Nah, ini namanya sudah ketemu ini himpunan penyelesaiannya.
Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 9 dan negatif 3. Nggak lagi cuma berhenti sampai di sini, nggak. Kita akan mencari nilai X-nya. Berarti ini sama dengan, bukan min, sama dengan negatif 9 dan negatif 3. Itu himpunan penyelesaiannya. Oke, contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Bentuknya masih sama? Sama. Ini bentuk yang pertama. Berarti kita cari bilangan yang dijumlahkan hasilnya 12. Nah, kemudian dikalikan hasilnya 45, bukan. Dikalikan hasilnya negatif 45. Jelas ya. Ini udah ketemu lah ya. Nanti cari. Nah, setelah dipikir ketemu yang dijumlahkan 12 dikalikan negatif 45 itu adalah angka 15 dan negatif 3. Kalau dikalikan negatif ya otomatis yang satu positif, yang satu negatif. Pasti. Kalau di sini positif perkaliannya ya berarti nanti di sini faktornya sama, bisa positif-positif, bisa negatif-negatif. Kalau dikalikan negatif ya otomatis yang satu positif, yang satu negatif. Nah, ketemu 15 dan negatif 3. Loh, kok coba banget ketemunya? Ya, berarti kalian harus hafal perkaliannya. Faktor-faktornya harus hafal. 15 kali negatif 3, negatif 45. 15 kali 15 tambah negatif 3, 12. Nah, kalau sudah ketemu, berarti pemfaktorannya dulu adalah X plus 15. 15 itu dari sini. Sama X min 3. Min 3-nya itu dari sini. Nah, ya. Nah, berarti hasilnya X plus 15 sama dengan 0. Itu dari sini. X sama dengan negatif 15. Pindah ruas 15-nya. Kemudian yang kedua, X min 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 3. Nah, ini ketemu jawabannya. Kalau sudah berarti jadi himpunan penyelesaiannya HP. HP itu bukan handphone, himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaiannya adalah negatif 15 dan 3. Ini yang kita tulis di akhir. Saya itu himpunan penyelesaian dengan pemfaktoran yang sederhana. Bentuknya X pangkat 2 plus BX plus C. Oke, kita lanjut ke kalau bentuknya seperti ini. Nah, ini sama, kita cari faktornya seperti tadi. Cari bilangan yang dijumlahkan hasilnya 14, dikalikan hasilnya bukan 12, karena di sini ada angka 4-nya. Berarti 4 kali 12, 48. Cari bilangan yang dikalikan 48. Nah, 48 itu dari 4 kali 12. Ini, 4 ini kali 12 ini. Nah, setelah dicari, ketemu ternyata 8 dan 6. 8 kali 6, 48. 8 tambah 6, 4. Nah, kita masukkan sehingga 4x pangkat 2 plus 4x plus 12 sama dengan 0. Ketemu di sini. Nah, ingat 4 itu dari sini, dari A-nya. X plus 8-nya ini. 8 ini dari angka ini. 8 per 4 per A. Berarti karena ini 4 ya per 4. Yang satunya X plus 6 per 4 sama dengan 0. Nah, perhatikan di sini ada yang sudah bisa dibagi 8 per 4. Nah, kalau sudah bisa dibagi berarti kita tulis 8 bagi 4 berapa? 2. Berarti hasilnya di sini adalah X plus 2. 2 itu dari 8 bagi 4. Kemudian yang satunya lagi 4 yang ini kita taruh di tengah. Nah, ingat 4 dalam kurung kali X plus 6 per 4 itu dari atas ini sama dengan 0. Kalau sudah kita coba tulis lagi X plus 2. Nah, ini kita kalikan 4 kali X, atau ini 4 kali X itu 4X, ini hasilnya. Nah, kemudian 4 kali 6, atau boleh saja kita coret seperti ini. Nah, ini 4-nya kan sama, kita bagi. Nah, berarti tinggal angka 6. Angka 6-nya kita tulis di sini. Nah, ini pemfaktorannya, berarti himpunan penyelesaiannya nanti, kita ambil yang sini dulu, X plus 2 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 2, karena di sini positif, pindah ruas negatif 2. Kemudian yang sini 4x plus 6 sama dengan 0, maka 4x sama dengan min 6. Nah, ini kan pindah ruas, 6-nya ke sini jadi min 6. Nah, x sama dengan min 6 bagi 4. Nah, ini ya, 4 itu dari depan ini. Jadi, himpunan penyelesaiannya nanti adalah berapa? Negatif 2 dan negatif 3 per 2. Ini disederhanakan ya. Oke, itu yang bentuknya depannya bukan angka 1, angka 4, 3, dan sebagainya. Nah, sekarang kalau seperti ini lagi sama ya. Ini contoh yang simpel. Satu lagi contoh. Satu atau berapa? Satu. Cari bilangan yang dijumlahkan hasilnya negatif 13,
bukan 13 tapi negatif 13 dikalikan hasilnya 42. 42 itu dari 3 dikali 14. Nah, cari ketemunya adalah A. Karena ini positif berarti bisa positif semua, bisa negatif semua. 7 kali 6, 42. Karena misal ini belum ada negatifnya. 7 kali 6, 42. Tapi 7 ditambah 6 bukan negatif 13, tapi 13. Maka di sini harus ada negatifnya. Negatif 7 kali negatif 6, 42. Negatif 7 tambah negatif 6, negatif 13. Nah, kalau sudah ketemu sama 3 itu dari sini A. Kemudian karena ini ketemu min 7 yang pertama ini, maka min 7 per 3. Kemudian yang kedua min 6 per 3. Mana yang bisa dibagi? 7 per 3 apa 6 per 3? Ya 6 per 3. Maka yang kita berarti ini posisi 3 nggak usah kita taruh di tengah. Kenapa? Kita bisa kalikan langsung dengan yang di depan. 3 kali X, 3X. Ini kita coret 3 sama 3-nya. Nah, berarti tinggal angka 7. Min 7. Kemudian yang bawah X-nya tulis lagi. X 6 bagi 3, 2. Nah, ini ya. Oh, itu pemfaktorannya. Iya, ini baru pemfaktorannya. Berarti kalau cari simbolnya berarti ya 3X. Nih, coba kita tulis ya. 3X. 3X. Jelek tulisannya. Min 7 sama dengan 0. Nah, 3X. Aduh, sorry. 3X. 3X sama dengan, nah ini min 7 pindah ruas jadi 7. Nah, maka X sama dengan 7 per berapa? 7 per 3. Nah, ini yang pertama, 7 per 3. Wow, diperhatikan ya, tulisannya agak jelek. Biasanya kan Pak Guru nulis ke papan tulis juga jelek, tapi masih bisa dibaca. Lihat ya. Terus yang kedua, X min 2 sama dengan 0. X min 2 sama dengan 0. Maka X sama dengan, karena itu min pindah ruas jadi plus, berarti X sama dengan 2. Berarti himpunan penyelesaiannya nanti adalah berapa? 7 per 3 dan 2. Ini himpunan penyelesaiannya. Cara lain, ini cara lain. Mungkin kelas 8 belum diajarkan yang seperti ini, atau sudah, syukur ya sudah. Kalau sudah, perhatikan. Ini cara yang lebih singkat. Tadi kan ketemu X-nya adalah min 7 sama min 6. Nah, kita taruh di tengah-tengah. Ini min 7 dan min 6. Kita taruh X-nya. Nah, kalau sudah kita bagi 2 di sini nih. Ini kita coba pisah di sini. Nah, berarti kita fokus ke yang depan sama yang belakang. Kita fokus yang depan dulu. 3 sama 7, ada FBB-nya enggak? Enggak. Berarti kita keluarkan FBB-nya karena enggak ada. Kemudian X pangkat 2 sama X, FBB-nya berapa? X. Nah, ini X ya. Nah, sekarang kita berpikir, X kali berapa biar hasilnya 3X pangkat 2. Maka dikali dengan 3X. X kali 3X, 3X pangkat 2. X kali min 7, hasilnya min 7X. Yang pertama, ini dari barisan yang depan ya. Nah, kemudian yang belakang juga kita faktorkan. Nah, untuk yang depan, nah ini biar nggak bingung, ini mengikuti yang di depan. Apa sudah pasti sama? Pasti. Kalau di sini 3X min 7 ya, ini juga pasti 3X min 7. Nah, sekarang kita berpikir 3X kali berapa biar hasilnya min 6. Ya, 3 dikali min 2. Nah, ini hasilnya, 3 kali min 2. Kemudian yang satu, min 2 kali berapa biar 14? Min 2 kali min 7. Min 2 kali min 7 kan plus 14, plus 14 ya. Ya, yang belakang cuma mengikuti, terus mikir 3 kali berapa biar hasilnya 6, 3 kali 2. Nah, kalau sudah, kita tulis yang di luar dengan yang di luar berarti ada nilai X sama min 2. Nah, kita tulis X min 2. Kemudian ini kita tulis lagi 3X min 7. Sama enggak dengan yang atas? Sama, tapi kebalik, nggak apa-apa. Ini sama ya. Ini 3X min 7, X min 2. Ini juga X min 2, 3X min 7. Nah, ini cara yang kedua. Nanti bisa kalian ulangi, bisa kalian cari simbol di materi sebelumnya di kelas 8, bukunya dicari lagi masih ada apa tidak, apa sudah buat mercon ya, nggak tahu. Jangan ya, kalau buku ya disimpan yang rapi, eman-eman ilmunya masa dijedor-jedorkan. Oke, ini cara nyari 42 itu berapa, cari faktornya dulu, 1 kali 42, 2 kali 21, nah nanti dari angka ini kita pilih yang paling pas. Ternyata yang paling pas itu min 6 kali min 7, min 6 kali min 7, 42,
min 6 tambah min 7, min 13. Itu dari situ awalnya kalau untuk nyari. Ya, nah ini untuk apa? Ini lanjutan yang tadi sebenarnya. 3x min 7, x min 2. Ya, tuh. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau sudah paham materinya, tolong ini nanti kalian kerjakan, tapi jangan tanya dikumpulnya kemana, lewat apa. Yang penting kalian kerjakan. Ini bukan yang ditanyakan, bukan faktorkanlah, sorry keliru, tapi carilah apa tadi, nilai x-nya itu berapa yang memenuhi atau nilai persamaan kuadratnya, jangan cuma difaktorkan. Nah, paham ya? Ini materi kita yang hari ini. Ini tugasnya ada 5 soal, tolong dikerjakan, tentukan persamaan kuadrat dari 4x kuadrat plus 7x plus 3. Ya, bukan hanya faktorkan saja, tapi cari sampai akhir. Maksudnya apa sih? Nah, ini maksudnya coba kita ulangi lagi. Nah, kalau yang memfaktorkan berarti kita cuma berhenti sampai di sini saja. Mana tadi ya? Waduh, coretannya banyak banget. Ya, gak apa-apa. Nah, ini tadi. Sorry. Nah, ini ya. Kalau memfaktorkan berarti cuma sampai sini. Nah, terus kalau yang mencari himpunan penyelesaian berarti sampai akhir. Nanti buka lagi, bisa dicari lagi di depan mana cari himpunan penyelesaian. Berarti tugasnya bukan lagi faktorkan, sorry keliru ini, tapi tentukan bisa dibaca ya. Sorry, bagus banget tulisannya. Himpunan penyelesaian dari mana? Dari ini. Nah, nanti ketemunya sampai akhir. Himpunan penyelesaian dari ini adalah, nah nanti jangan lupa jangan pakai tanda kurung puak tapi pakai kurung kurawal. Ada yang belum bisa buat kurung kurawal bangetan. Nah ini ya, nanti berapa dan berapa. Terima kasih, tolong dibuka lagi materi kelas 8 tentang pemfaktoran, sama kalau sudah cari himpunan penyelesaian dari 5 soal ini. Jangan tanya kumpul di mana, pokoknya tulis di buku dulu. Nanti biar nggak bingung, nanti kalau ada instruksi untuk dikumpulkan dalam bentuk mungkin bisa lewat email, bisa apa, nanti kalian sudah ada jawabannya. Ya, terima kasih. Sekali lagi jangan tanya dikumpulkan kemana Bu Guru, tapi tolong kalian kerjakan dulu di buku, diringkas materi yang sudah Pak Guru jelaskan, jangan cuma didengarkan, diringkas, dipahami di buku kalian, di buku matematika, kemudian kalian kerjakan 5 soal ini. Nah, jangan sampai kalian lupa, nggak diringkas, jangan cuma mendengarkan tok. Ya, dipahami, diringkas, dikerjakan. Disimpan dulu, nanti mau ujuk-ujuk Pak Guru, kumpulkan tugas yang kemarin lewat email. Nah, nanti kalian tinggal memfoto atau kirimkan hasil jawaban ke Pak Guru. Nah, kalian tinggal foto jawabannya. Sudah kalian buat. Atau bisa juga dikirim lewat apa saja nanti tergantung Pak Guru. Terima kasih untuk hari ini, itu saja pelajaran Pak Guru. Ingat protokol kesehatan, tetap pakai masker, jangan pergi jalan-jalan kemana-mana, aturi protokol kesehatan, pakai masker kemanapun kalian pergi. Terima kasih, sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.